di akhir-akhir Sya'ban baru mereka keluar dari Syam untuk kembali ke Mekah, bawa keuntungan besar dan bawa barang juga dari sana. Ini besar-besaran. Nabi Muhammad bilang, nah ini nggak boleh luput. Terus juga Nabi pernah bilang sama sahabat-sahabatnya, ya insya Allah katanya Allah menjanjikan kepadaku keuntungan di sini, kemenangan. Akhirnya udah, Nabi dapat kabar Abu Sufyan keluar dari Syam menuju Mekah. Ini kan perjalanan beberapa hari. Maka Nabi mengajak para sahabatnya, ayo kita ke arah Badr. Sebab jalur Badr juga tuh jalur yang dilewati pedagang. Kita ke arah Badr, mereka bakal lewat sana. Kita hadang di sana. Terus Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, ini kan Abu Sufyan rombongannya cuman sekian puluh orang, nggak sampai 30 orang. Ya, karena itu kita nggak perlu siapin jumlah orang yang banyak, persenjataan yang lengkap. Artinya Nabi sampai bilang, yang dari kalian yang mau ikut boleh, yang kagak ikut juga nggak apa-apa. Gitu. Yang masih sibuk sama kesibukan silahkan. Yang kebetulan mau ikut, dia udah siap, ayo berangkat sama kita. Sehingga pada perjalanan itu yang ikut nggak banyak. Hanya totalnya itu yang ikut sama Nabi 313 orang. Dan sebagian besar ya adalah kaum muhajirin, kaum ansor. Berapa banyak kaum ansor yang ikut itu waktu? Yang ikut dari kaum ansor itu 240 orang. Artinya sebagian besar. Ya. Dari kaum muhajirin hanya 73 orang. Sebagian kecil. Terus mereka nggak bawa persenjataan lengkap. Mereka cuma bawa persenjataan kecil, sebab mereka tahu yang mau dihadang cuma 30 orang. Gitu. Kemudian juga sampai kuda. Kuda itu kan ibaratnya kalau zaman kita tuh tank. Di masa itu kuda tuh tanknya. Kuda mereka juga nggak bawa kecuali hanya 2 ekor. Dalam riwayat 3 ekor. Ya, selebihnya unta. Unta juga cuma 70 ekor. Prajurit 313. Artinya ya 4 kali lipat, artinya 1:4 tuh unta. Iya kan? 7 kali 3 berapa? 21. Tambah 7 lagi 28. Ya. Hampir 7:5. Artinya setiap 1 ekor itu 1:5. Hampir 1:5. Selebihnya tuh para sahabat gimana? Mereka satu onta itu kadang berdua, kadang bertiga, kadang sendiri, bergantian. Kadang jalan kaki. Artinya nggak persiapan untuk bertempur di medan perang, nggak ada persiapan. Persiapan hanya untuk sekedar menghadang kelompok kecil. Bas. Mereka berangkat ke arah Badr. Abu Sufyan terkenal, memang Abu Sufyan itu adalah orang yang jago dalam strategi perang. Makanya dia disewa untuk menjaga kafilah pedagang. Abu Sufyan dengar, wah, Muhammad keluar dari Madinah. Ini pasti mau hadang kita. Abu Sufyan dengar. Terus dia kirim mata-mata ke beberapa tempat. Dia tanya sama orang-orang Arab Badui, para pengembara tuh dan penggembala. Dapat kabar betul, Muhammad keluar dari Madinah. Kemana? Nggak tahu. Tapi Abu Sufyan cerdas, ini pasti mau hadang kita. Ya. Maka apa yang dilakukan sama Abu Sufyan? Ya. Itu kan Gofilah tuh, unta tuh bawa dagangan banyak, dijaga sama 20 sekian orang. Kadang kirim utusan jauh ke sana, jaga ke sana pakai kuda. Ya. Abu Sufyan kirim menjauh, lihat dari kejauhan ada bekas-bekas kotoran unta. Dihampiri, dipegang tuh kotoran untanya, dibejek. Dapetin dalam kotoran untanya itu kering biji korma. Faham, ini unta dari Madinah.
Sebab di Madinah itu kebun korma, ontanya makan korma. Jadi yang keluar dari perut ontanya pun biji korma. Tuh lihat, saking cerdasnya dia orang, seperti itu dulu, taunya begitu. Berarti Muhammad mau ngejar kita. Langsung Abu Sufyan balik ke kafilah pedagang, dan kita nggak bisa lewat sini, ambil jalur lain. Dua hal yang dilakukan sama Abu Sufyan. Abu Sufyan kafir nih. Yang pertama, dia utus satu orang, ya, untuk gerak cepat, ya, menuju Mekah, mengabarkan kepada penduduk Mekah bahwasanya barang dagangan mereka, ya, mau disergap. Jadi kita perlu bantuan, kirim prajurit dari sana untuk sewaktu-waktu kalau kita dikepung, prajurit datang nyelamatin kita. Kirim satu orang ke sana. Terus Abu Sufyan juga bilang sama utusannya ini, kau kalau sampai ke sana bikin heboh, bikin panas dan bikin panik. Itu strategi gitu. Bagaimana? Lu punya onta, potong hidungnya. Ya. Jadi tuh onta babak belur, seakan-akan baru disiksa. Dan engkau kabur dari penyiksaan, akan-akan. Jadi orang yang lihat pun panas. Ada apa ini? Bakar mereka untuk mereka siapkan prajurit bergegas menolong kita. Begitu caranya. Itu strateginya gitu. Itu satu. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Abu Sufyan untuk menyelamatkan kafilah pedagang ini, tahu apa? Selain minta pertolongan dari Mekah, dia menempuh jalan lain. Bagaimana? Dia paham, ini yang diincar, ya, jalur Badar. Badar itu nama wilayah. Jalur yang ditempuh melalui Badar itu yang diincar. Berarti kita nggak bisa lewat situ. Abu Sufyan bawa nih kafilah muter melalui jalan pesisir yang lebih jauh lagi, ya, lebih jauh lagi untuk menyelamatkan. Jadi pasukannya Nabi Muhammad ke arah Badar, Abu Sufyan yang tadinya sekiranya dikira akan melewati jalur Badar, diambil jalur lain, muter, ya, sehingga Abu Sufyan membawa barang dagangan ini melewati jalur lain. Udah aman. Nabi Muhammad datang ke Badar, sedangkan ini udah lewat jalur lain, mau dikejar.